wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah yang sampai saat ini kita diberikan kenikmatan yang tidak pernah kita hitung-hitung. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yang telah Allah janjikan. Adik-adikku peserta dan panitia LDKS SMA Negeri 1 Kerangkeng, di penutup kegiatan di situ terjadwalkan renungan. Dalam artian renungan ini sekiranya kita bisa bareng-bareng muhasabah, introspeksi diri. Cung yang orang tuanya masih ada, cung yang orang tuanya udah nggak ada, sedikit saya mungkin barangkali bisa dikatakan nyanyi ya, atau apapun lah. Kalau nanti barangkali ada yang mau nangis nggak apa-apa ya, kalau ada yang mau ngejerit juga boleh. Kalau suaranya jelek tolong jangan dilemparin pakai sepatu basah kalian. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Maka kata-kata itu silahkan kalian rasakan ya. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga
engkau di sana, tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Bersyukur untuk yang orang tuanya masih ada, maka kalian bisa mengabdi langsung. Dan bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, seperti saya, bagaimana pengabdiannya? Tinggal berdoa. Kenapa saya awali renungan ini dengan menyanyi tentang ibu? Karena dalam Islam, ibu itu kedudukannya lebih utama ketimbang ayah. Ibu baru ayah. Kalaupun ayah yang mencari nafkah, kalaupun ayah yang menjadi tulang punggung, tapi justru posisi ibu itu lebih dimuliakan. Dan dalam hal ini, semoga dengan tadi nyanyian yang saya sampaikan, kalian tergugah hatinya, yang tadinya tidak peduli dengan orang tuanya bisa lebih menghargai, menghormati, dan mengabdi sepenuhnya untuk orang tua, menuruti segala perintahnya, kecuali yang diperintahkan itu hal yang salah. Mohon diresapi baik-baik. Kalian yang masih ada orang tuanya, masih bisa langsung berkeluh kesah, masih bisa langsung curhat tentang apapun yang kalian rasakan. Tapi buat saya dan kalian yang sudah tidak ada orang tuanya, mau kemana curhatnya? Mau kemana berkeluh kesahnya? Dan tinggal penyesalan yang ada. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu. Nok, cuci piring. Nanti mah capek. Nok, nyapu. Dikit, lagi ulang HP, ribut baik. Nok, ini uang nok. Langsung. Dan kadang bahkan banyak anak-anak yang merasa seolah-olah orang tuanya itu zalim, seolah orang tuanya itu tidak sayang, karena orang tuanya sering marah-marah. Padahal marahnya orang tua itu bentuk kasih sayang untuk anak-anaknya. Contoh, tolong jawab jujur, jam 10 petang itu sudah malam atau masih sore? Ada yang jawab sore, ada yang jawab malam. Tapi buat saya pribadi, laki-laki waktu masih seusia kalian, jam 9 malam belum pulang, maka pintunya tidak dibuka. Silahkan tidur di luar. Tapi zaman sekarang, jam 10 itu masih dianggap oleh anak-anaknya sore. Lantas jam berapa pulangnya? Dan yang lebih miris lagi, mohon maaf ini saya sampaikan karena kalian semuanya sudah dewasa. Anak-anak zaman sekarang itu pergaulannya, nakalnya tidak cuma nakal ribut, tidak cuma nakal gelut, tidak cuma nakal tawuran,
Justru yang lebih parah lagi, nakalnya adalah nakal biologis. Gara-gara digoda oleh golongan buaya, kasihkan tuh. Masa sama pacarnya nggak boleh gandeng tangan? Masa sama pacarnya nggak boleh begini? Masa sama pacarnya nggak boleh begitu? Terus kalian sebagai pacarnya dikasihkan, maka demi Allah lebih mulia PSK ketimbang pacar yang memberikan gratis begitu saja. Camkan itu baik-baik. Kalian perempuan yang punya pacar, kalau pacarmu minta ciuman, ganti. Apalagi pacarmu yang minta hubungan badan, laporkan langsung ke polisi. Iya, serius. Serius. Kenakalan zaman sekarang itu kenakalannya ke arah situ. Dan mohon maaf, kalau si perempuan itu sudah memberikan kehormatan yang paling berharganya karena tidak bisa diservis kembali, siapa yang rugi? Perempuan. Dan asal kalian tahu, dosa anak perempuan itu ditanggung sama bapaknya sampai si perempuan itu nikah. Dan kalau bapaknya sudah meninggal, maka yang kalian transfer ke orang tuamu itu bukan pahala, tapi dosa. Mau menyiksa orang tuanya? Abaikan para buaya. Iya. Kalau saya mantan buaya dong, kan sudah punya istri. Laki-laki mendekati perempuan itu pasti karena bentuk fisik. Makanya kalau ada laki-laki yang ayo kita pacaran, ganti. Kenapa? Karena yang dia cari itu. Begitu sudah kena, kabur. Kalau ada laki-laki yang suka sama kamu, suruh datang ke orang tuanya, sok, nggak usah pacaran, nikah. Pak masih sekolah? Ya nanti nunggu selesai sekolah. Dan kalian yang laki-laki, perempuan itu suka laki-laki itu awalnya tampang, kesananya dompet. Kalau dompetnya belum ada isinya, nggak usah deketin perempuan. Kalau uangmu masih minta ke orang tuamu, jangan dekati perempuan. Enggak Pak, kok saya suka sama dia, ganteng kok Pak, awalnya doang. Begitu kalian jalan-jalan terus cuma dikasih es teh jumbo hampir wareg, terus berikutnya lagi jalan dikasih es teh jumbo hampir wareg, blendong matengnya. Ya, ini serius. Hal berikutnya yang mau saya sampaikan ke kalian, melanjutkan yang tadi di lapangan. Saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Nyari HP. Bukannya berterima kasih sama Tuhan, bukannya berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan hidup. Bayangkan saat kalian tidur, begitu bangun ternyata banyak orang ngumpul di sekitar kamu dan mereka sedang membacakan surat Yasin. Bayangkan kamu tidur, begitu bangun, oh itu tubuh saya, lah kok ini banyak orang ngumpul, lah kok baca Yasin, lah emang saya kenapa? Kamu datangi temenmu, saya kenapa? Dia nggak nyambung. Kamu datangi orang tuamu, mah saya kenapa mah? Nggak nyambung. Datangi ke orang-orang yang ada di situ semua, kamu ajak ngomong, nggak nyambung. Dan kamu baru ngerti, ternyata kamu sudah mati. Bayangkan hal itu.
Saat kamu dimandikan, tubuhmu dimandikan, kamu yang bentuknya roh mencoba mengajak ngobrol orang-orang yang masih ada di situ, mereka sudah tidak nyaut. Sampai saatnya kamu masuk ke liang kubur, kamu dikubur di sana. Kamu menangis menjerit, orang lain tidak ada yang mendengarkan karena kamu sudah beda alam. Dan saat orang selesai menguburkanmu, meninggalkanmu sendirian di situ, maka kedua malaikat datang. Siapa malaikatnya? Siapa malaikatnya? Mungkar Nakir. Apa yang terjadi? Kamu hanya bisa menangis, menyesali tentang apa yang sudah kalian lakukan. 1 kali 24 jam, berapa detik yang kita gunakan untuk bersyukur pada Allah, berapa detik yang kita gunakan untuk berterima kasih sama Allah. Sampai-sampai saat ini saja mencoba mengajak untuk merenung, kalian masih ngobrol sendiri-sendiri, seolah-olah tidak mau diajak untuk sadar. Kalau Allah sudah mematikan hatimu, maka makhluk ciptaan Allah gak akan ada yang bisa membantu. 1 kali 24 jam, sudahkah kita berterima kasih sama Allah? Kapan kalian bisa merasakan nikmatnya menghirup udara? Kapan? Saat pilek. Ya Allah, susahnya napas, miring salah, berdiri salah, duduk salah, tengkurap apalagi, baru merasakan nikmatnya nafas. Kapan kita merasakan nikmatnya melihat? Saat kelilipan, ucek-ucek, gambarnya burem. Ya Allah, tapi saat nikmat-nikmat itu tidak ada gangguan, apakah kita berterima kasih sama Allah? Tidak. Saat pilek itu sudah hilang, saat kelilipan itu sudah hilang, apa berterima kasih sama Allah? Mungkin tidak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya nikmat semua. Hanya saja kita tidak mau mensyukurinya. Kita tidak mau mensyukurinya. Berat. Padahal cuma mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya singgung agama yang lain barangkali, tapi insya Allah ini sebagai contoh yang baik. Saya pernah melihat film, dan di film itu isinya orang-orang non-muslim, isinya orang Kristen. Dalam suatu keluarga mereka berkumpul untuk makan malam hari. Mereka berkumpul, terus kemudian yang jadi ayahnya berbicara, ayo keluargaku kita makan dan kita berdoa. Apa doanya? Tuhan, terima kasih atas pemberianmu hari ini. Saat ini kami bisa makan. Kita pernah tidak begitu? Datang ke kantin, B, pesen gin, Bismillahirrahmanirrahim. Salah enggak? Enggak. Tapi mana rasa terima kasihmu sama Tuhan? Udah baca doa Pak, Allahumma barik lana, ngerti enggak maksudnya? Enggak, yang penting kan baca doa Pak. Tuh orang-orang sombong. Apalagi yang enggak baca doa, apalagi yang minumnya tangan kiri, apalagi yang sambil berdiri. Mana rasa terima kasihmu sama Tuhan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah itu punyamu?
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah itu punyamu? Bukan. Bahkan rohmu pun itu bukan punyamu. Semuanya milik Allah. Mulai saat ini, ayo kita belajar untuk berterima kasih. Jadi manusia yang jangan mempersulit diri sendiri. Bagaimana sih manusia yang mempersulit diri sendiri itu? Dikasih yang mudah, mintanya yang susah. Di antara contohnya mempersulit diri sendiri itu melebih-lebihkan masalah. Padahal masalahnya remeh-temeh, solusinya dia tahu, tapi nggak pengen pakai solusi itu, pengen cari yang ruwet. Itu mempersulit diri sendiri. Terlalu banyak khawatir, itu juga mempersulit diri sendiri. Jangan-jangan, capek hatinya. Memikirkan hal di luar kendali. Wah, itu kayaknya begini, itu kayaknya begini. Itu mempersulit diri sendiri dan mendramatisasi situasi. Padahal situasinya biasa saja, tapi kita buat sedemikian rupa, dan setelah itu terjadi ternyata itu mempersulit diri kita sendiri. Lantas bagaimana caranya biar kita terlepas dari masalah yang demikian itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan sederhanakan pikiran dan tindakan. Sederhanakan pikiran dan tindakan. Awas, tadi di lapangan saya bilang, ini tidak boleh menang dari ini. Maka sederhanakan pikiran itu dari sini. Hatimu tidak akan pernah berbohong. Jangan pernah mendustai dirimu sendiri. Yang berikutnya, fokus pada apa yang bisa dikontrol. Fokus pada apa yang bisa dilakukan. Kalau kalian bisa melakukannya hanya satu, maka kerjakan yang satu itu. Setelah itu apa? Latih ketenangan. Jangan mudah mencemaskan diri sendiri. Nanti takut begini, nanti takut begini. Tenang, slow. Bukan berarti tidak mengerjakan, tetap dikerjakan dengan kondisi tenang. Dan setelah itu apa? Jangan lupa untuk berdoa, meminta kepada Sang Pencipta, meminta kepada Sang Penguasa. Akui diri ini tidak punya apa-apa, akui diri ini tidak bisa apa-apa. Jangan pernah merasa bisa. Contoh, itu kalau bukan gara-gara saya nggak bisa tuh, nah itu sombong tuh. Kalau kamu merasa bisa, hentikan jantungmu 5 detik saja. Bisa tidak? Itu bukti bahwa kita tidak bisa apa-apa. Udah, ke situ saja mikirnya. Dan yang terakhir,